Assalamualaikum, selamat sore Bu Naning dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya Ibu baik-baik aja dan sehat. Mudah-mudahan Mbak dan teman-teman selalu diberi kesehatan juga. Amin, terima kasih. Kebetulan kita kemarin sudah koordinasi ya Bu ya mengenai acara webinar ini dan alhamdulillah Ibu menyetujuinya ya. Betul begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Mbak. Sebelum acara ini dimulai, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Naninganti yang sudah mau meluangkan waktunya dan bersedia menjadi pembicara di acara webinar saya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah berjoin di acara webinar saya ini. Langsung saja ya Bu ya, mari kita mulai acara webinar ini. Iya Mbak. Nah, di sini nanti kita akan ngobrol santai dengan Ibu Naning mengenai usaha kuliner ya Bu ya. Bagaimana Ya. Bu kok bisa bertahan gitu ya Bu ya di tengah pandemi ini. Ya. Sejak kapan sih Bu Ibu memulai usaha ini? Insya Allah Ibu memulai usaha ini pada pertengahan tahun 2009. Tapi pada saat itu Ibu memulainya hanya dengan mencoba-coba dulu, mencoba membuat catering dulu, catering kecil-kecilan dan melayani catering harian pagi untuk pegawai-pegawai yang tidak mempunyai asisten rumah tangga dan harus bekerja di luar rumah. Gitu, Mbak. Berarti sudah lumayan lama ya Bu ya, sekitar 10 tahunan lebih ya Bu ya? Ya, insya Allah segituan. Berarti sudah bilang Ibu Naning ini pernah merasakan asam garam dalam berusaha kuliner ya Bu ya? Ya, begitulah Mbak, karena ya memang situasinya kan bermacam-macam gitu. Lalu Ibu Naning ini kan katanya mempunyai 2 cabang rumah makan ya Bu ya, yang berada di Krian dan Mojokerto. Oh, iya punya, tapi ceritanya gini loh Mbak. Pada saat Ibu buka pertama di rumah itu kecil-kecilan itu sepertinya belum ada persaingan yang sangat banyak. Jadi setelah 1 tahun kemudian Ibu memberanikan diri membuka rumah makan di dekat rumah aja ya 1 rumah di situ bersebelahan. Nah, pada saat itu kan belum ada persaingan. Setelah 3 tahun kemudian loh, kok sepertinya rame di rumah makan Ibu. Akhirnya Ibu berpikir lagi untuk membuka cabang di Kota Krian karena di sana di Kota Krian tuh banyak sekali pesanan yang ke rumah Ibu. Jadi Ibu kenapa harus jauh-jauh ngirimnya? Akhirnya Ibu membukalah cabang di Kota Krian. Oh begitu. Lalu siapa saja sih Bu yang membantu Ibu dalam mengembangkan bisnis kuliner ini? Dalam mengembangkan bisnis kuliner ini, nomor 1 sebenarnya saya, terus suami saya ikut mendukung, anak saya juga. Pada akhirnya saya kan harus mempunyai asisten. Setiap cabang di Mojokerto saya merekrut 4 orang. Di Krian 4 orang, jadi 8 orang. Terus saya sendiri. Akhirnya semuanya 11 orang lah, Mbak. Berarti 11 orang bisa main sepak bola ini Bu, tim ke-11-an ya? Nah, tim ke-11-nya di dapur, Mbak. Lalu bagaimana sih Bu pendapat Ibu tentang adanya COVID-19 ini? Adanya COVID-19 ini sebetulnya sangat berpengaruh pada semua sektor, Mbak. Terutama tentunya pada pengusaha kuliner seperti saya ini. Itu yang sangat merasakan. Jadi sebetulnya bukan hanya kuliner sih Mbak, ya banyak. Tapi
sangat-sangat terasa itu adalah di sektor kuliner. Iya. Kayaknya yang sangat berpengaruh itu dari sektor kuliner dan pariwisata ya, Bu, ya? Ya, seperti itu, sangat. Pariwisata juga sangat. Lah adanya pariwisata kan nggak boleh kemana-mana, Mbak. Iya, betul Jadi, sekali. iya, Eh, Lalu kendala yang Ibu alami saat eh, menjalankan bisnis di tengah pandemi ini apa, Bu, kendalanya? kendalanya yaitu nomor satu, omset saya sangat menurun. Itu, omset saya sangat menurun. Terus bahan-bahan baku itu melonjak tinggi. Melonjak tinggi kalau masih ada barangnya, sebetulnya nggak terlalu bermasalah, Mbak. Sudah melonjak tinggi, ada yang tidak ada barangnya, itu yang membuat rumit malahan. Jadi berpengaruh pada bahan-bahan juga ya, Bu, ya? Bahkan harganya naik dan Iya, produksinya mungkin sedikit jadi susah ditemui gitu ya, Bu, ya? iya, kan banyak, misalnya dari luar kota, harus didatangkan dari luar kota atau dari, pokoknya di luar rumah ya. Jadi padahal mereka nggak boleh keluar rumah, gitu. Jadi Oh, susahnya di situ. iya. Lalu bahan apa, Bu, yang sekiranya susah Ibu cari atau harganya melonjak itu seperti apa? Ayam kah atau apa? Bukan ayam, bukan ikannya, tetapi bumbu-bumbunya. Jadi bumbu itu sangat lebih mahal daripada ikannya, lauknya, Mbak. Seperti itu. Apalagi saat COVID ini kan bahan-bahan untuk rempah-rempahnya kan juga berebut dengan orang-orang yang menghindari COVID. Seperti jahe, kencur, terus Iya. serai. Itu mahal sekali, Mbak. Karena itu ya, Bu, ya, bisa buat pencegahan penularan COVID, jadi orang-orang membeli itu semua ya, Bu, ya? Ya, betul. Jadi kan itu juga salah satu untuk menguatkan imun kita gitu. Jadi banyak berebut untuk Eee, beli. Lalu strategi apa sih, Bu, yang halo, Ibu? Halo? Halo, halo ya. Oh, ya. Heeh. Sambung lagi ya, Bu, ya? Tadi ada kendala ya, Bu, ya? Dari sinyalnya. Enggak, Mas. Ya. Eee, Lalu apa sih, Bu, strategi yang Ibu lakukan agar tetap bisa bertahan meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu? Ya, strateginya adalah saya mungkin merasa, orang mungkin merasa aneh ya Mbak dengan saya. Karena saya mempunyai strategi sendiri. Saya kadang-kadang keluar rumah untuk melihat seperti apa situasi ini begitu. Dengan begitu saya mempunyai inspirasi. Oh, ternyata ini yang lagi booming adalah frozen. Lah, masakan frozen itu akhirnya saya larilah ke usaha frozen juga. Saya mempunyai lauk frozen, masakan, terus jajanan. Kalau lauk-lauk itu seperti ayam goreng, ayam bakar, pepes-pepes itu pepes ikan ya. Kalau untuk jajan itu seperti lumpia, eh, yang pokoknya yang bisa di frozen itu ya lumpia seperti itu. Terus apalagi ya punya saya, produk saya adalah macam-macam sambal, Mbak. Jadi Macam-macam. juga punya frozen sambal teri, sambal udang, sambal pete, sambal bajak, sambal bawang juga gitu. Berarti Dan lagi bermacam-macam ya, Bu, ya? ya Mbak, belum lagi kan saat ini kan pemerintah juga melarang untuk orang makan di tempat, atau maksudnya itu makan di tempat restoran itu tidak boleh. Jadi mereka harus bawa pulang. Akhirnya saya berpikir, wah, satu-satunya jalan saya harus bekerja sama dengan GoFood dan GrabFood. Jadi sementara ini karyawan saya, asisten saya yang bagian lapangan nggak terlalu
nggak bisa terlalu keluar rumah. Akhirnya dengan adanya GoFood dan GrabFood, itu saya masih bisa mendapat pendapatan, pemasukan uang. Dan pelanggan-pelanggan saya yang takut keluar, itu tetap bisa menikmati apa yang harus didapat dari restoran saya melalui GoFood dan GrabFood. Berarti Gitu, sangat Mbak. menguntungkan sekali ya Bu ya, dengan adanya kerjasama dengan GoFood dan GrabFood ini tetap mendapat pendapatan ya Bu ya. Sangat sangat menguntungkan, dan alhamdulillah ada GoFood, ada GrabFood. Seandainya nggak ada seperti itu, ya nggak tahu lagi, Mbak. Ya kita harus bersyukur sajalah. Iya, betul sekali. Oh iya Bu, untuk harganya itu berapa Bu harga frozen food yang Ibu jual? Sekitaran berapa begitu? Frozen food itu macam-macam, Mbak. Kalau untuk lauk, untuk ayam bakar, bebek bakar itu per ekor. Jadi satu ekornya itu bisa harga 60.000 sampai 125.000. Itu. Begitu. Berarti nggak jual potongan ya Bu ya, satu porsi atau berapa gitu? Ya jual, Mbak, potongan. Cuman kalau seperti frozen itu saya memang khusus per ekor. Oh Jadi gitu, enggak. iya. Untuk harga sambelnya berapa Bu? Sekitar berapa Bu? Harga sambal itu dari harga 15.000 sampai 25.000. Cukup terjangkau berarti ya Bu ya di kantong masyarakat. Sangat, insya Allah sangat terjangkau. Mereka lebih senang beli yang seperti itu. Iya. Nah, sekarang nih Bu, di tengah pandemi seperti ini, siapa sih target penjualan Ibu ini? Target penjualan saya ya para ibu rumah tangga yang tidak mempunyai asisten, tetapi dia harus kerja di luar rumah. Jadi mereka harus siap makan pagi untuk anak-anaknya, seperti itu. Terus karyawan-karyawan pabrik itu pada siang hari gitu mereka juga beli untuk makan siang. Terus karyawan bank, itu target saya, Mbak. Iya. Berarti masih tetap eh, seperti sebelum pandemi ini targetnya juga seperti itu ya Bu ya? Oh, kalau sebelum pandemi ya menurut Ibu ya lebih heboh, seneng, Mbak. Kalau pandemi kan banyak berkurangnya itu. Gitu, iya ya. Lalu eh, dengan pandemi ini warung makan Ibu ini menyediakan itu nggak Bu? Seperti yang dianjurkan pemerintah seperti cuci tangan, tempat cuci tangan, eh, hand sanitizer, seperti itu Bu. Loh, kalau di rumah makan Ibu kan memang sudah sejak awal memang sudah ada untuk cuci tangan. Tapi pada saat pandemi seperti ini apa itu, Mbak, para asisten saya itu harus memakai masker, dan saya sarankan untuk pakai lengan panjang. Sebentar-sebentar harus cuci tangan biar mereka juga tetap higienis makanan di restoran saya, seperti itu. Iya, berarti untuk menjaga kesterilan dan agar pembeli ini tidak merasa takut gitu ya Bu ya? Iya betul, padahal kan memang ya masih ada lah pembeli yang langsung beli tanpa lewat GoFood atau GrabFood. Mereka yang dekat lah begitu pasti langsung beli sendiri. Tuh. Ya. Lalu saya mau nanya nih Bu, pendapat Ibu tentang banyaknya rumah makan yang tutup seperti di mal-mal karena pandemi ini mungkin karena sepi gitu ya Bu ya. Pendapat Ibu ini bagaimana Bu tentang itu? Menurut saya karena apa ya, Mbak ya? Karena mungkin omsetnya yang turun drastis, dan kebanyakan mereka itu kan pasti punya asisten. Tidak bisa membayari karyawannya mereka. Ya mungkin bisa cuma 1-2 saja. Dan untuk menutup kebutuhan-kebutuhan lain juga harus pandai-pandai mengatur keuangan gitu loh, Mbak. Jadi mereka berpikir bahwa
lebih baik tutup dari awal daripada daripada mengalami pilot gitu. Gitu, iya, iya, iya. Eh, jadi istilahnya mereka ini mengambil jalan pintas ya Bu ya, daripada nantinya malah rugi semakin besar gitu ya Bu. Iya, nanti kalau kalau malah kekurangan keuangan mereka malah pinjam dan nggak mungkin bisa mengembalikan. Meskipun bisa ya memang nggak bisa lah Mbak, kondisinya seperti ini. Iya. Lalu nih Bu, suka duka menjalani usaha di tengah pandemi ini gimana Bu? Banyak sukanya atau dukanya nih Bu? Kalau menurut saya ya sangat banyak dukanya Mbak daripada sukanya. Tapi itu pun begini Mbak, sukanya alhamdulillah saya masih bisa mengatasi, mempunyai rumah makan ini dan masih bisa berjalan. Dukanya itu ya itu karena omsetnya menurun dan pelanggannya berkurang sangat banyak sekali. Itu seperti itu contohnya, Mbak. Iya, berarti benar-benar banyak dukanya ya Bu ya daripada senangnya ini. Betul, Mbak. Betul sekali. Perbedaan yang sangat signifikan Bu. Apa Bu perbedaan yang benar-benar sangat signifikan? Maksudnya Mbak perbedaan pada saat pandemi dan sebelum Nah, pandemi. iya Bu, seperti itu maksud saya. Nah, perbedaannya yaitu Mbak, sebelum masa pandemi itu kita kan sangat sangat senang karena lancar dan bisa mengatasi segalanya. Tapi pada saat pandemi pelanggan berkurang, omset menurun dan karyawan juga sangat susah. Kondisinya kan vakum, Mbak, nggak seperti biasanya, gitu. Iya. Lalu mengenai ini nih Bu, saya dan teman-teman sepantaran ini kan mungkin kan sering ya Bu punya pikiran kayak, bikin usaha nih. Tapi kita itu masih ragu untuk melangkah Bu. Nah, di sini tips dan trik menjadi seorang pengusaha yang sukses ini apa Bu menurut Ibu? Sebetulnya gini Mbak, kalau kepingin menjadi pengusaha yang sukses, itu nomor satu harus ulet, harus. Terus harus mempunyai wawasan yang luas. Terus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi, gitu. Terus harus berinovasi dan menciptakan menu-menu baru kalau seperti usahanya Ibu. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa kalau hanya diam di dalam restoran atau di dalam rumah. Kita harus keluar dari rumah atau restoran untuk melihat situasi seperti apa dan harus melakukan apa agar tetap kita bertahan. Yang lebih utama lagi harus sabar, Mbak. Tanpa kesabaran tidak mungkin bisa. Karena semuanya itu melalui proses. Jadi jangan hanya melihat orang suksesnya aja. Jadi ulet ya seperti itu, ulet, sabar, dan harus bisa melihat situasi, wawasannya yang luas, gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh ya Bu ya di rumah, karena pandemi ini di rumah terus kita jadi pasif. Jangan Mbak, kalau di rumah dan akhirnya pasif, itu membuat kita menjadi tersungkur. Sebentar ya teman-teman, maaf ini karena azan, kamarnya saya matikan sebentar. Halo Ibu. Halo Mbak, ya. Apa sudah mendengar suara saya Bu? Sudah Mbak, sudah. Iya, mohon maaf ya Bu ya karena azan tadi. Ya, nggak apa-apa Mbak. Tadi nyampe tips dan trik tadi ya Bu ya. Nah, sudah Mbak. Lalu Ibu tadi kan bilang kita harus bisa kreatif atau inovasi dalam menciptakan menu-menu ya Bu ya. Ya. Nah, menu apa Bu di rumah makan Ibu yang paling best seller itu Bu? Yang paling best seller itu menu ayam bakar, bebek bakar, ikan bakar, segala bakaran Mbak. Dan
dengan rica-rica mentok itu sangat luar biasa, Mbak. Lalu apa sih Bu yang membuat para pelanggan Ibu itu sampai menyukai masakan Ibu? Apakah pembedanya mungkin dari segi harga atau dari rasanya? Kalau menurutku dan saya mendengar sendiri dari pelanggan saya, itu karena bumbu-bumbu yang kami buat itu lain daripada restoran yang lain, begitu. Jadi kayak bumbu bakaran itu mereka bilang, Bu, kok bumbunya lain ya, Bu, seperti ini, begitu. Akhirnya mereka kembali lagi untuk beli. Terus yang membeli rica-rica mentok ya gitu. Loh, Bu, rica-rica mentok kok begini, kok lain dengan yang saya beli di luar kota ya, Bu, ya? Ini bumbunya apa? Malah mereka sempat bertanya begitu. Saya ketawa aja, Mbak. Berarti ini resepnya Ibu memang beda dari lainnya ya, Bu ya? Ya seperti itu, memang saya harus lain daripada yang lain untuk saya harus mempunyai khas sendiri untuk restoran saya. Bisa dibilang ini resep rahasia ya, Bu ya, berarti. Iya, betul. Sangat rahasia, Mbak. Nah, untuk para karyawan Ibu ini, apa Ibu memberitahu resep-resep itu atau Ibu sendiri yang mengolah bumbu-bumbu, Bu? Untuk karyawan saya itu mereka ya cuman bagian ngupas, bagian apa gitu. Nanti ibu sendiri yang bikin. Ini sekian on, ini sekian, itu ibu sendiri. Setelah itu baru digiling, mereka juga yang giling. Jadi mereka nggak mungkin ngerti. Gitu. Lalu nih Bu, Ibu ini masih nerima pesan-pesanan nggak Bu selama pandemi ini? Apa cuman sekedar beli-beli aja gitu tanpa ada pesanan seperti nasi kotak atau apa gitu Bu? Ya, alhamdulillah masih ada 1-2 Mbak, nggak seperti dulu karena kan nggak boleh ada rame-rame. Kalau dulu kan orang nikahan, punya hajatan selalu pesan. Kalau sekarang kan nggak ada hajatan apapun, jadi masih adalah begitu. Nggak banyak seperti biasanya begitu. Iya. Berkurang cukup banyak ya Bu ya, bisa dibilang ya. Sangat banyak Mbak. Jadi berkurangnya itu bisa dikatakan 60%. Sangat luar biasa. Berarti benar-benar sangat merugikan sektor kuliner ya Bu ya. Sangat merugikan sektor kuliner, Mbak, karena apa? Kita itu manusia seperti kita kan perasa, Mbak ya. Jadi saya mau mengurangi karyawan saya untuk biar bisa gaji yang seberapa, saya tidak bisa, Mbak. Jadi karyawan saya nggak ada yang saya berhentikan. Cuman saya kurangi jam kerjanya. Jadi misalnya harus 1 shift menjadi 2 shift. Mereka tetap punya gajian, tapi nggak seperti biasanya, misalnya 100% menjadi 50%. Tapi mereka kan senang daripada dirumahkan. Gitu, Mbak. Iya, berarti itu ini ya Bu ya, memakai sistem part time gitu ya Bu ya? Iya, betul, part timer. Iya. Tapi Bu, sekarang ini kan pemerintah lagi mengeluarkan kebijakan baru yaitu new normal nih Bu ya. Pendapat Ibu tentang new normal ini, apakah new normal ini bisa memperbaiki keadaan atau malah justru membuat dampak memperburuk keadaan nih Bu? Begini, Mbak, kalau new normal, kalau mereka yang bisa menyadari dan menjaga diri, mereka tetap beli melalui GoFood dan GrabFood. Tapi ada juga yang mereka seakan-akan, sudah enak aja lah makan-makan, tapi tetap saya yang bilang jaga jarak. Jadi bisa dikatakan agak banyak lah daripada masih PSBB seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lumayan masih agak banyak pembeli lagi. Jadi belum bisa normal seperti dulu Mbak, karena juga orang-orang juga harus mengikat diri, harus menjaga diri agar
tetap sehat dan tidak terkena COVID-19. Ada nggak Bu? Maksudnya dalam new normal ini di rumah makan Ibu sudah boleh itu ya Bu ya? Sudah boleh makan di tempat gitu ya Bu ya? Iya, boleh makan di tempat ya seperti itu, Mbak. Tetap saya sendiri yang bilang harus jaga jarak. Misalnya mereka yang datang 5 ya tetap harus kurang lebihnya 1 meter. Jadi penataan meja pun saya rubah seperti itu. Biar juga saya juga terhindar dari COVID-19 gitu. Nah iya, betul sekali. Lalu dalam new normal ini Ibu apakah ada strategi yang dirubah lagi atau masih tetap, Bu? Sebetulnya ya kepingin sih Mbak merubah tapi jangan dulu. Jadi saya masih tetap berjalan dulu seperti biasanya menghadapi COVID-19 ini. Karena apa? Karena mereka belum bisa banyak bergerak seluruhnya. Tapi kalau saya lihat di luaran sana terlalu kebanyakan anak-anak muda dan anak kecil tidak memakai masker dan bersepeda. Itu aja yang sangat ramai, Mbak. Jadi kalau untuk rumah makan ya tetap aja peraturannya seperti itu. Iya. Iya ya, Bu ya, sama Bu. Emang lagi gencar-gencarnya anak-anak ini bersepeda ya, Bu, malah di malam hari tanpa menjaga jarak dan malah banyak yang tidak memakai masker ya, Bu ya. Ya itu mereka kurang menyadari bahwa COVID-19 ini di pemerintah mengadakan new normal, mereka seakan-akan seperti bebas. Itu yang saya sesalkan seperti itu. Jadi mereka nggak pakai masker, bergerombol, begitu. Kalau saya tetap sih di rumah makan tetap saya menjaga, meskipun new normal, tetap saya jaga karena COVID-19 ini betul-betul ya sangat bahaya gitu Mbak. Iya, betul Bu. Memang kita harus mewaspadai sendiri ya Bu ya. Betul. Lalu nih Bu, ada nggak Bu pesan dan kesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman di sini agar lebih baik untuk kedepannya dan lebih bisa berpikiran positif untuk mungkin yang pengen membuka usaha bisa terrealisasikan, bisa tidak ragu-ragu lagi. Apa nih Bu pesannya Bu buat kita semua Bu? Kalau pasti ada Mbak pesan untuk Mbak dengan kawan-kawan. Pada saat COVID-19 ini sebetulnya corona tidak harus ditakuti, tapi harus diwaspadai. Gitu. Jadi setelah ada COVID-19 jangan vakum. Kita harus tetap aktif, jangan pasif. Harus tetap berinovasi. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang bisa menghasilkan nilai plus buat diri kita. Jadi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tapi tetap aktif. Tetap harus mempunyai pikiran yang, oh ya saya harus memakai ini, oh ya saya harus punya inovasi, terus mau punya usaha apa, itu tetap digiatkan aja Mbak. Jadi bisa mensiasati situasi yang seperti ini, jangan menyalahgunakan atau menyalahartikan, kalau gitu saya di rumah aja main game, enggak, jangan. Jadi tetap semangat ya Mbak ya, gitu Iya maksudnya Bu, Ibu. berarti kita nggak boleh ya Bu ya, cuman jadi kaum rebahan di kamar aja main HP itu sangat tidak produktif ya Bu ya. Betul. Baik Bu, di sini saya akan membuat sesi tanya jawab buat teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya ya Bu ya. Ya, monggo. Teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Bisa menyalakan mic atau kalau tidak begitu bisa Halo. menuliskan pesan. Oh iya, Mas Halo. Chandra Alif ya, Mas Chandra Alif. Ya. Kan?
Saya mau nanya Mbak Junior untuk Ibu siapa ini Bu? Ibu Naning Ibu Anti. Apa Naning. namanya? Ibu Naning, Ya, Mas. Ya, halo Ibu. bisa dengar? Iya, halo. Ya, sudah. Iya, saya mau nanya ya Bu. Iya, Mas. Saya kan punya usaha pancake durian ya Pak. Nah, saya itu dengan adanya pandemi ini usaha saya itu diambang kebangkrutan gitu loh Bu. Nah, dan juga itu dengan saya juga banyak yang menjatuhkan saya. Nah, untuk apa ada strategi khusus untuk itu Bu, untuk bisa tetap bersaing dan bisa lancar usahanya di tengah pandemi ini Bu. Mungkin beda ya usahanya, kan saya usaha kecil-kecilan, nah Ibu sudah sukses gitu. Nah gitu gimana Bu? Alhamdulillah. Amin. Ibu dibilang sukses ya Mas ya. Nggih. Kalau usahanya Mas itu sebetulnya bagus Mas. Kenapa Mas kan sudah pandai? Kenapa nggak di online kan? Sepertinya harus jemput bola. Jadi setelah di online kan, setiap kita ketemu dengan teman sesama atau Mas door to door, itu bisa sukses. Jadi makanya harus ulet ya Mas, harus ulet dan harus sabar. Jangan sampai jatuh. Kalau kita jatuh harus bangkit lagi, harus semangat lagi. Jadi harus dipertahankan. Kalau bisa Mas kok begini ya, oh sebaiknya door to door. Jangan lewatkan teman-temannya mamanya Mas, teman-teman adiknya itu, terus teman sekampus, seperti itu. Jadi tidak boleh berkecil hati. Insya Allah Mas juga akan sukses. Gitu aja kayaknya Mas. Apa bisa diterima? Wah, itu dengar dari orang yang sudah sukses gini. Bisa Bu, bisa Mbak, bisa Mbak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Oh, ini Bu, ada pertanyaan Bu dari teman saya. Iya. Mungkin mikrofonnya tidak bisa menyala, jadi dia menuliskan pesan di sini, Bu. Ibu, dengan apa ini? Adanya pandemi ini kan barang-barang ini, bahan baku ini naik ya, Bu ya. Apakah Ibu mengurangi resep atau bumbu itu dikurangi atau menaikkan harga, Bu? Oh, masalah itu. Iya. Karena adanya perubahan harga, Ibu tidak menaikkan harga sama sekali. Cuman karena bahannya memang naik, kalau Ibu tetap jualnya murah misalnya dalam artian tetap seperti dulu waktu belum ada pandemi, itu membuat Ibu bangkrut nantinya dan Ibu nggak bisa gaji karyawan. Oleh karena itu, Ibu tetap rasanya tetap enak masakannya, tapi misalnya harus 5 sendok porsinya, jadi 4 sendok seperti itu aja. Jadi mereka nggak akan merasa rugi dan juga tetap puas dengan rasanya, gitu Mbak. Berarti bagus sekali nih strategi Ibu ini ya. Jadi tidak mengurangi rasa, tidak menaikkan harga, tapi cukup dengan mengurangi porsinya ya, Bu ya. Iya, betul, Mbak. Nah, ini bisa menjadi PR dan bisa dicontoh oleh teman-teman di sini yang sedang merintis usaha ini ya, Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah bisa, Mbak. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Ini saya sih, Bu, yang tanya. Saya lupa tadi mau nanya. Rencananya nih, Bu, untuk jika pandemi COVID-19 ini masih berlangsung lama nih, Bu ya. Apakah Ibu ada strategi lain atau bagaimana, Bu, untuk agar usaha ini tetap bisa berjalan? Karena kan ini mungkin masih belum ada keputusan ya, Bu ya. Bagaimana tentang berakhirnya COVID ini masih belum ada keputusan, malah ini bertambah terus nih, Bu. Orang yang terkena COVID. Nah, itu gimana, Bu, strategi Ibu, Bu? Strateginya gini, Mbak, menurut Ibu ya. Menurut Ibu karena sudah yang dipegang ya memang sudah seperti ini ya, cateringan, ya makan di rumah, ya maksudnya makan di restoran. Jadi Ibu saat ini masih seperti digiring dulu.
jangan sampai mempunyai usaha lain selain itu dulu. Jadi tetap aja bertahan. Jadi jangan sampai kita jatuh, tapi tetap kita harus bangkit. Dengan catatan jangan berubah haluan dulu, begitu. Satu-satunya jalan harus mempunyai karena ada ini new normal, mulai karyawan ibu yang di bagian lapangan harus sedikit merangkak seperti itu, Mbak. Iya, betul sekali. Sangat bagus sekali, Bu, saran dan pesan-pesannya yang telah Ibu sampaikan kepada kita semua di acara webinar ini. Jadi, adanya COVID ini bukan untuk ditakuti ya, Bu, ya, tapi untuk diwaspadai ya, Bu, ya. Betul, Mbak. Jangan sampai merasa takut, tapi waspada dan harus tetap aktif, maju, dan semangat. Iya. Jadi jika ada keperluan yang mendesak, kita tidak apa-apa ya, Bu, ya, keluar, tapi harus memakai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Iya, Mbak. Kalau ada, ya seperti contohnya Ibu sendiri, kalau memang harus membeli sesuatu yang harus, itu harus, Ibu juga keluar dari rumah, tapi tetap pakai masker, berlengan panjang, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki. Jadi harus berusaha menyelamatkan diri sendiri. Harus itu. Seperti contohnya ini Mbak, Ibu senang dengan temannya Mbak yang punya usaha pancake durian ya. Iya, Itu betul jangan sekali. jangan sampai jatuh tersungkur nggak bisa bangun lagi. Pertahankan Mas apa itu tadi, harus dipertahankan, di-online-kan, door to door. Lah, meskipun di kantor bank, masuk aja di kantor bank. Mereka dikasih ini sedikit Tester. untuk contoh makan. Tester ya, Bu, ya. Betul, harus dikasih tester. Jangan takut masuk ke bank, terus ke kantor apapun. Seperti itu. Coba itu dicoba, Mbak, ya. Iya, mungkin yang terutama itu yang sekarang karena tidak boleh bersentuhan langsung, mungkin dengan di-online kan ya, Bu, ya. Di-online kan itu menurut saya itu cara paling baik ya, Bu, ya. Di-online kan itu. Ya itu, makanya Ibu bilang tadi, di-online kan. Tapi jangan lupa, door to door itu nggak masalah, Mbak. New normal. Asal kita ya tetap memakai masker, apa aja yang diharuskan dipakai, pakai aja. Tapi kita bisa masuk di kantor bank, di perumahan, kantor perumahannya itu. Di apa yang namanya, ada kan kantornya itu kita masuk kasih tester, itu enggak masalah, testernya terbungkus rapi. Itu sekarang dikasih tester, besok pasti ada yang beli. Iya. Insya Allah begitu. Strategi pemasaran ya, Bu, ya, namanya ya, Bu, ya. Betul, itulah karyawan saya di bagian lapangan seperti itu. Menjemput bola ya, Bu, ya, istilahnya itu. Iya, betul. Iya. Ya sudah, Bu. Karena mengingat ini keterbatasan waktu, Ibu tadi katanya sempat mengirimkan pesan pada saya jika ada keperluan lain. Mungkin cukup, Bu, ya. Sampai sini dulu wawancara dengan Ibu, webinar dengan Ibu. Iya, Mbak. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar saya ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan ya, Bu, ya. Amin. Mudah-mudahan Mbak dan teman-temannya semua menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amin. Terima kasih banyak, Bu, buat doa-doanya. Terima kasih juga buat teman-teman saya yang sudah berjoin di webinar saya ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.